Salam damai, santai terus walau hidup tak selamanya mulus. Jemaat berhak memperoleh pengajaran yang berkualitas dalam bentuk yang sederhana, ya khotbah yang bagus lah. Masalahnya banyak umat Kristen yang kehilangan rasa kritis, tidak mampu bersikap kritis terhadap apa yang mereka dengar karena sudah terdoktrin bahwa apapun yang disampaikan oleh seorang pendeta di mimbar itu sudah pasti adalah firman Tuhan yang tidak boleh dibantah, jangan dikritisi. Pendeta itu biji mata Tuhan. Aduh, pokoknya kalau dia udah ngomong, udahlah, kita jemaat mah iya aja. Di video kali ini saya mau bilang bahwa berpikir seperti itu adalah kekeliruan yang sangat besar. Sangat besar. Orang Kristen tidak boleh kehilangan sikap kritis. Anda itu harus tetap mencermati apa yang Anda dengar. Kita tidak pernah kehilangan sikap kritis terhadap makanan yang masuk ke mulut kita. Dari mana asalnya, seperti apa diolah, bersih nggak, enak tidak. Kenapa? Karena itu akan masuk dan mempengaruhi jasmani ini. Bagaimana mungkin kita cuek, kehilangan sikap kritis terhadap apa yang akan mempengaruhi dalam iman Kristen, hidup rohani yang dampaknya sampai kekekalan menurut iman Kristen dan iman-iman yang lain. Karena tidak, bagi para penganut agama lain juga ini sebenarnya berlaku gitu. Saya harus bicara ini bahwa tidak semua yang berdiri di depan dengan baju jubah kebesaran, dengan dasi, dengan jas terlihat suci dan benar-benar suci. No. Ada begitu banyak motivasi yang tersimpan dalam hati seorang hamba Tuhan ketika berdiri di atas mimbar. Saya hamba Tuhan dan punya hamba Tuhan lagi. Saya pendeta dan punya banyak teman pendeta. Sering bicara ini. Dan dalam pembicaraan-pembicaraan tertutup kami muncullah motivasi-motivasi yang selama ini tertutup rapat dalam kemunafikan. Dan cukup banyak motivasi yang mengerikan. Tahukah Anda, ada yang hanya memang untuk cari uang. Dan dengan kedunguan jemaat mendengar apa yang dia sampaikan di mimbar dan terus memberikan uangnya dalam bentuk apapun, Anda tidak sementara menerima yang terbaik lalu memberi uang Anda hasil kerja keras kepada manusia yang punya motivasi keliru. Ada yang suka dipuji, yang memang untuk status, menjadi pendeta itu untuk kebanggaan. Kapan lagi berdiri di tempat yang lebih tinggi dari orang lain, menggunakan baju yang bagus, standar Eropa, marah-marah, dapat duit, bersikap sok tahu dengan menunjuk-nunjuk, Anda begini, Anda begitu, harus begini, harus begitu, bertobatlah. Kapan lagi? Kalau bukan dengan jalan menjadi pendeta. Wow. Ada begitu banyak motivasi. Anda kalau mau tahu motivasi pendeta, cermatilah politik gereja. Coba deh, sekali-sekali para jemaat yang baik, domba-domba budiman. Ketika ada apa? Kalau di gereja tempat saya bernaung ada musda, ada mubes. Coba Anda selidiki apa yang terjadi di sana. Anda akan kaget. Wadidaw. Ternyata dinamikanya mengalahkan pemilihan gubernur. Jegal-menjegalnya mengalahkan tensi politik nasional. Serius. Itu terjadi. Saya tidak tahu di gereja Anda seperti apa. Tapi coba aja. Dari situ Anda akan sadar, wah, ternyata pendeta ini tidak sesuci yang kita kira. Iya, karena itu
Jangan pernah melepaskan sikap kritis terhadap ajaran mereka. Oke, misalnya Anda nggak mau ikut campur soal pribadi, soal organisasi, abaikanlah. Tapi begitu itu soal yang Anda makan secara rohani, kritislah. Dengar dan apakah ini benar? Apakah itu betul? Anda bisa download aplikasi Alkitab yang terpercaya, banyak kok, yang objektif. Anda mulai lihat-lihat sendiri, dan kemudian pendeta saya ngomong begini, tapi sebenarnya dan kalau Anda memang ingin lebih mendalami, belajarlah hermeneutika, ikutilah kursus-kursus Alkitab, kursus-kursus hermeneutik, kursus apapun yang bisa Anda ikuti kalau mau. Tetapi kalaupun tidak sempat, minimal Anda punya akal sehat dalam memilah. Hai jemaat, hai domba-domba yang diberkati. Akal sehat dalam memilah. Ketika mendengar khotbah, serius loh, naik turun, serius, akal sehat main. Hanya dengan begini Anda akan begitu. Wah, bukan sulap, bukan sulip, bukan sulap, bukan sihir. It's too good to be true. Maybe it's too good to be true. Jadi kritis itu harus ada terus. Dan ketika misalnya pembahasannya nyerempet ke hal yang bisa dijelaskan oleh ilmu lain. Misalnya, saya pernah dengar khotbah soal pertobatan. Cara untuk bertobat dari satu dosa harus begini, begitu, begini, begitu. Tapi dosa yang dia maksudnya adalah karakter atau cara karakter, kepribadian. Coba Anda cek dengan ilmu kepribadian, nyambung nggak? Kalau enggak, Anda tidak berdosa untuk menolak itu atau tidak menerima itu. It's okay. Bahkan kalau Anda cukup dekat dengan pendetanya, bicarakan aja. Ada satu pernyataan saya sempat tulis dari seorang teolog besar, Thomas Aquinas. Bunyinya gini: bene orare est bene studiare. Ini untuk mendudukkan soal motivasi. To pray well is to study well. Untuk berdoa dengan baik, dengan benar, dengan tepat, itu adalah untuk belajar. Jadi belajar dan berdoa itu adalah sebuah perjalanan yang bersamaan. Sehingga dalam belajar Anda tidak akan kehilangan sifat dan sikap kritis. Sekarang saya mau tutup dengan motivasi. Mungkin ini lebih cocok kepada para pendeta ya, atau hamba-hamba Tuhan. Apa motivasi kita ketika kita menyampaikan sebuah pengajaran? Saya diajar hermeneutika dan belajar hermeneutika dan menemukan bahwa sebuah penafsiran harus berawal dari motivasi yang rohani, dilakukan oleh seseorang yang hidupnya rohani untuk tujuan-tujuan yang rohani. Motivasi berarti dia bersih, tidak untuk sesuatu di luar yang rohani. Kalau Anda ingin kaya dalam pelayanan, maka dunia pelayanan bukan tempatnya. Anda bisa berbisnis, jualan daging babi di NTT bisa kaya, jualan CI bisa kaya, atau di tempat lain jualan apa, terserah. Anda bisa melakukan upaya apapun selain itu. Lalu, si orang yang menafsir, ketika Anda hidup dalam pemikiran yang tidak rohani, untuk apa Anda mendapati diri Anda melayani sebuah institusi berlabelkan rohani, tapi dirimu tidak seperti itu? Untuk apa Anda di situ? Dan yang disebut rohani di sini
tolak ukurnya adalah karakter. Parameternya adalah karakter. Jika Anda kekanak-kanakan, mudah menyala, cinta uang, segala macam dosa Anda buat, untuk apa Anda di situ? Ke tempat lain aja yang mengakomodir diri Anda yang tidak rohani. Kan sesederhana itu. Oh, Anda rohani karena Anda bisa khotbah, WL bersemangat, suka berdoa, itu rohani. Apa bedanya Anda dengan orang Farisi? Dari luar putih, dicat putih, tapi di dalam busuk. Ini kira-kiranya menjadi refleksi kita. Lalu tujuannya ini harusnya semata-mata untuk kerohanian jemaat. Jadi bukan untuk mendapat sesuatu dari jemaat, tapi supaya jemaat bertambah rohani, karakternya diperbaiki, hidupnya semakin sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan lewat firman yang kita beritakan. Nah, kembali kepada para jemaat yang budiman, domba-domba yang setia. Jangan ragu untuk mengkritisi para pendeta, para hamba Tuhan. Anda nggak akan dikutuk. Tapi itu biji mata Tuhan. Belum tentu. Bisa saja dia upil